Kenalkan, aku Aira Celestina dari kelas 10A. Jadi aku lagi ada dua ruangan nih. Tapi kalian lihat nggak sih kalau ini tuh cuacanya lagi panas banget? Apa ini tuh pengaruh dari pemanasan global ya? Jadi kalian tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global itu adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan. Aktivitas ini menghasilkan gas-gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2 yang semakin banyak di atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca. Akibatnya, perubahan iklim yang berdampak besar pada kehidupan di bumi seperti musim kemarau atau penghujan yang lebih panjang dan ekstrim. Yang kedua, aku akan membahas tentang proses terjadinya pemanasan global. Proses terjadinya pemanasan global secara umum disebabkan karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca pada dasarnya menguntungkan bagi makhluk hidup untuk menunjang kehidupannya, namun efek rumah kaca yang berlebihan dapat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Gas-gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca yaitu karbon dioksida, metana, nitroksida, CFC, HFC, dan juga sulfur fluorida. Radiasi cahaya matahari yang berlebihan di atmosfer bumi juga menyebabkan lapisan ozon semakin menipis dan membuat sinar matahari terasa panas, yang menyebabkan bumi semakin lama semakin panas. Ini adalah gambar ilustrasi proses terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, ada penyebab terjadinya pemanasan global. Yang A, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti energi, transportasi, industri peternakan sapi, industri pertanian, limbah industri dan tambang industri, dan juga limbah rumah tangga. Yang B, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. C. Penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang D. Pencair es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Yang keempat, aku akan bahas tentang dampak terjadinya pemanasan global. Dampak terjadinya pemanasan global yang pertama adalah karena perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Dampak yang kedua dari pemanasan global adalah hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Dampak dari pemanasan global yang ketiga adalah es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Dampak dari pemanasan global yang keempat adalah permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan.
Dampak dari pemanasan global yang kelima adalah ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Dampak dari pemanasan global yang keenam adalah lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Di sini aku akan lebih memperjelas gambar dari dampak pemanasan global. Yang kelima, aku akan bahas tentang cara mengatasi pemanasan global. Yang A, dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang B, dengan cara menjaga kelestarian alam. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang C, dengan cara mengontrol pemakaian listrik. Selain membantu mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Yang D, dengan cara mengendalikan limbah. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Dan yang terakhir, aku akan bahas tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional dibagi menjadi dua yang terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Yang pertama, aku akan bahas tentang Protokol Montreal. Protokol Montreal merupakan perjanjian antarbangsa yang dibentuk Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan bertanggung jawab untuk menghentikan penggunaan zat berbahaya yang mengikis ozon seperti klorofluorokarbon atau CFC dan hidrofluorokarbon atau HCFC. Dan yang kedua yaitu Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang yang disepakati 160 negara. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambahkan emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur,